Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dumai aku? Semua subscriber aku di channel YouTube aku ini, ya kan? Real channel 18 aku ganti namanya jadi nama aku guys, tapi itu tidak mengurangi rasa hormat aku kepada kalian semuanya untuk meneruskan lagi berbagi apapun yang aku bisa mampu berbagi, yang bisa mampu aku memotivasi kalian supaya kalian nggak down atau nggak jatuh ketika hal-hal buruk menimpa kalian. Itu akan aku share di YouTube channel aku guys. Biarpun aku akhir-akhir ini tidak sering upload, itu bukan karena aku nggak mau ya membuat tulisan-tulisan, tapi memang saya sedang fokus pada penyembuhan pasca operasi patah tulang tangan kanan aku guys. Tapi alhamdulillah sekarang sudah baikan, sudah recovery ya, mudah-mudahan sesegera mungkin bisa normal kembali beraktivitas seperti biasa ya guys. Oke, apa kabar kalian semuanya sahabat Dumai aku? Semoga senantiasa dalam situasi hati yang happy, gembira, dan sehat selalu ya friends. Oke, di tengah-tengah cuaca mendung di luar sana guys, tiba-tiba aku tuh pingin sekali memotivasi kalian semuanya, terutama yang pernah mengalami kesedihan sama seperti aku, yang pernah mengalami luka hati yang sama seperti aku. Jadi untuk kamu yang pernah ditinggalkan oleh pasangan hidup kalian, apalagi ditinggalkan suami yang notabene adalah hubungan antara kalian dengan pasangan kalian adalah hubungan yang halalan dan thayyiban, maksudnya yang resmi pernikahan gitu. Saya hanya ingin memberikan motivasi kepada kalian, bagaimana aku bangkit atau bagaimana aku recovery dari rasa sakit itu, supaya kita ini segera bersadar dirilah, tidak terlalu larut lama dalam kesedihan. Jadi untuk kalian semua yang ditinggalkan oleh pasangan kita, oleh suami kita, nggak perlu kamu terus berlarut dalam kesedihan ya. Nggak perlu kamu larut dalam kebencian apalagi dendam ya. Saya bisa bicara begitu karena saya tahu sebenarnya apa yang kalian rasakan ketika suami kita pergi meninggalkan kita, apalagi hanya untuk seorang pelakor murahan gitu, yang notabene levelnya jauh di bawah kita gitu ya. Jadi saya tahu persis apa yang sakitnya itu seperti apa, aku tahu persis guys, karena aku sudah mengalami itu. Jadi saya sudah merasakan kepedihan itu. Jadi kurang lebih saya tahu gitu apa yang ada di hati kalian masing-masing ketika momen kehilangan itu hadir dalam hidup kita. Kan itu tidak bisa kita order ya dari Tuhan bahwa hidup kita selamanya akan baik-baik aja gitu kan, nggak bisa ya. Jadi ada masa dimana Tuhan memberikan kesedihan pada hidup kita ya kan. Tapi kalau menurut aku ya guys, tidak perlu disesalkan. Karena apa? Karena kan memang hidup itu seperti itu. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada kelahiran, ada kematian, ada pasang surut lah istilahnya kan gitu. Jadi semua itu tidak lepas dari rencana indah Tuhan gitu. Yang jelas adalah apa? Ambil pembelajarannya ya. Lesson learned kalau bahasa Inggrisnya gitu. Terutama saat kita ditinggal pergi oleh pasangan kita ya, yang pergi dengan orang ketiga gitu kan. Jadi emosimu, kesedihanmu, kehilanganmu, rasa sakit hatimu, tidak perlu terus-terusan kamu tangisi. Tidak perlu setiap hari, setiap menit, setiap detik kamu sesali. Itu juga percuma gitu, tidak akan memberikan berdampak apapun dalam hidup kita gitu. Yang ada kita makin terpuruk gitu kan. Jadi ayo bangkit kalian yang pernah merasakan kesedihan seperti saya, bangun dari jiwa. Kalaupun misalkan nggak cuman ini, apa yang aku sampaikan tidak cuman sekedar hubungan aku, istri dan suami, tapi juga misalkan kalian yang udah
punya pasangan tunangan, udah mau hampir menikah atau baru pacaran, baru PDKT kayak gitu, yang kalian sangat mencintai dia gitu, tiba-tiba diputus, dipisahkan dan sebagainya gitu ya, tidak berjodoh lah istilahnya. Sama aja, apapun bentuknya, hapus semua kesedihanmu, hapus semua lukamu, gantikan itu dengan kebahagiaanmu. Jadi pokoknya apapun yang mampir dalam hidup kita, itu kita harus syukuri, baik itu happy, baik itu kesedihan, karena semua ada waktunya guys gitu. Orang datang silih pergi gitu, berganti gitu, itu hal biasa ya kan. Ada mereka yang datang ke hidup kita memberikan kebahagiaan atau memberikan kenangan yang begitu indah gitu kan. Ada juga yang datang memberi pelajaran dalam hidup kita gitu. Nah, pelajaran itu percayalah gitu ya, bisa membawa sesuatu pelajaran yang sangat berharga. Walaupun kita nangis bombay, walaupun kita harus membayar semua itu dengan air mata sampai berdarah-darah gitu, karena kita menahan rasa sakit gitu, menahan rasa luka gitu. Jadi sekarang intinya kita tidak perlu lagi merasakan itu semua, buang semua kesedihan itu, buang semua duka itu, singkirkan dari hidup kita. Karena kalau keterusan begitu, nanti yang ada kita akan jadi toksik gitu dalam diri kita. Sementara kita sendiri kan harus move on, harus bergerak maju ya kan. Terus Tuhan itu kadang memberikan kita kejadian ya, kejadian kehilangan pasangan itu juga bisa jadi supaya kita itu bisa menemukan jati diri kita yang sebenarnya itu apa, mau kita yang sebenarnya itu pengennya apa. Terus bisa jadi Tuhan memberi pelajaran pada kita untuk menjadi tumbuh dan berkembang menjadi lebih dewasa. Jadi atau Tuhan ingin kita lebih dekat sama Sang Pencipta semesta. Jadi percayalah bahwa itu pasti ada hal baik yang bisa kita dapatkan dari kepergian dia gitu, dari kepergian pasangan kita. Ini juga akan menyadarkan kita bahwasanya orang yang kita anggap itu paling tepat versi kita gitu ya, paling tepat untuk dijadikan pasangan itu belum tentu sama di mata Tuhan gitu. Belum tentu Tuhan memantaskan dia untuk kita, tapi karena kita kadang pokoknya udah love is blind gitu, cinta mati gitu, kita anggapnya ini pasti jodoh kita, dia yang terbaik buat kita, dia pasti yang dikirim Tuhan untuk kita yang terbaik. Jadi kita tuh kadang lupa, manusia kadang sok tahu gitu, padahal itu bukan yang terbaik untuk hidup kita guys gitu. Bisa jadi yang terbaik untuk hidup kita seseorang yang lain lagi gitu, yang Tuhan sedang siapkan gitu setelah kepergian orang yang buruk ini gitu. Tapi apapun itu, percayalah gitu bahwa Tuhan pasti akan memberikan ganti dari setiap kehilangan yang kita rasakan. Jadi kuncinya cuma satu, sabar. Karena namanya diganti itu nggak seketika guys gitu, nggak kayak kita barter barang gitu, tuker gitu, kita beli printernya salah kita tuker gitu, itu nggak semudah itu, nggak segampang itu. Jadi Tuhan akan mengganti dengan atau di saat waktu yang tepat gitu. Jadi berbaik sangkalah kita sama Tuhan, karena orang yang tepat itu atau jodoh yang sebenarnya untuk kita itulah nanti yang akan mengisi kekosongan di hati kita. Jadi kita nggak perlu terlarut dalam kecewa karena kita pernah disia-siakan gitu. Karena yakinlah, percayalah gitu ya. Aku pun gitu guys. Jadi aku meyakini, aku mempercayai bahwa suatu hari nanti insya Allah gitu ya, kita akan dipertemukan dengan jodoh kita yang sebenarnya, yang bisa lebih menghargai kita, yang bisa lebih menyayangi kita, memperhatikan kita, mencintai kita. Jadi tidak lagi disia-siakan kitanya ya kan. Oke. Jadi intinya Tuhan itu mengizinkan kita menikah dengan dia, atau Tuhan mengizinkan dia menjadi pasangan hidup kita
yang jelas itu pasti ada alasannya. Jadi kita nggak boleh berburuk sangka sama Tuhan ya guys gitu. Karena itu sama dengan saat Tuhan memisahkan kita dengan siapapun yang jadi pasangan hidup kita. Jadi ambil hikmahnya, jalani dengan ikhlas, yakinlah pada ketetapannya, yakin pada ketentuannya, berhentilah bersedih, hapuslah air matamu, sembuhkan lukamu, mintalah kesembuhan sama Tuhan, karena urusan hati ini hanya Tuhan yang bisa membolak-balikkan hati manusia, hanya Tuhan juga yang bisa menyembuhkan luka hati kita. Mudah-mudahan kita ini tidak punya rasa dendam, nggak punya rasa sakit hati gitu. Aku pun dulu pernah guys, waktu kejadian itu aku ngerasa aku tuh marah yang demikian besar, aku sedih yang demikian luar biasa, aku benci, aku rasanya pengen aku timpuk orang itu, pengen kalau nggak ingat dengan dosa, nggak ingat dengan pesan orang tua, udah kayaknya kita ingin gitu balas dendam gitu kan. Tapi setelah makin kesini dalam 1 tahun ini aku berpikir buat apa ya gitu. Kalau untung hal itu tidak aku lakukan dulu gitu. Kalau aku lakukan juga apa manfaatnya buat aku? Toh tidak akan membawa dampak yang bagus buat aku gitu kan. Yang ada aku ngerasa kayak level aku at the same level as them gitu. Jadi level aku sama dong sama mereka kan gitu. Karena aku punya prinsip hanya orang-orang buruk lah, hanya orang-orang orang-orang jahat lah yang bisa membuat orang lain yang bisa melukai orang lain dengan tanpa rasa bersalah gitu. Dan itu luar biasa nanti karmanya sama mereka. Biarpun kita tidak pernah mendoakan hal buruk sama mereka, tapi percayalah ya, percaya aja sama Tuhan. Semua itu nggak akan pernah luput dari perhitungan Tuhan. Nggak kena di dunia, pasti kena di akhirat gitu aja guys. Kalau Tuhan mengizinkan kita melihat gitu kenyataannya atau karma apa yang menimpa mereka, kita pasti akan diperlihatkan hidup seperti apa yang akan mereka jalani setelah menyakiti kita. Terus jadi masa depan seperti apa yang mereka akan punyai setelah mengkhianati kita, setelah menghancurkan kita, setelah menyia-nyiakan kita, setelah menelantarkan kita. Itu nanti pasti akan kelihatan semuanya. Ya, gitu guys. Oke. Jadi inilah saat yang tepat buat kalian berjanji pada diri kalian sendiri, ikrar pada diri kalian sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Aku juga gitu. Mungkin dulu aku masih childish gitu ya, masih kekanak-kanakan ketika 1 peristiwa datang, 2 peristiwa datang, dan terakhir setelah aku menikah dengan suami aku ternyata datang lagi kesedihan yang sama gitu. Aku dulu mungkin rasanya Tuhan tidak adil sama aku. Kenapa Tuhan kasih aku karir yang bagus, kehidupan yang bagus, tapi asmara aku kenapa buruk gitu, nasibku kenapa asmaranya kok tidak beruntung seperti aku, dapat pekerjaan yang bagus atau dapat rezeki yang bagus. Apa yang salah sama diri aku? Kan pasti bertanya-tanya gitu kan. Tapi makin kesini aku baru tahu bahwasanya ya memang karena aku orang baik gitu. Kalau aku orang jahat, aku nggak mungkin disakitin, aku nggak mungkin dihianati, aku nggak mungkin dilukai gitu. Karena aku adalah orang yang baik, orang yang tulus gitu. Ya ujiannya seumur hidup guys. Jadi terus diuji seberapa besar keyakinan kita pada ketetapan Tuhan itu. Jadi ya wes makin kesini rasanya aku makin plong gitu setelah aku mengucap janji sama diri aku sendiri. Oke ya Allah, aku mau melangkah ke depan, aku nggak mau nengok lagi ke belakang gitu. Aku nggak mau lagi mengingat-ingat kejadian yang sudah lewat pada diri aku gitu. Aku nggak mau lagi gitu bicara kesedihan atau luka yang pernah aku rasakan, yang pernah terjadi sama hidup aku sebelumnya. Jadi aku sekarang yang ada fokus pada masa depan. Jadi aku memandang lurus masa depan untuk bekerja keras, berusaha keras, berdoa untuk meraih masa depan. Karena yang perlu kita lakukan hanya bersabar. Bersabarlah dari rasa sakit. Nanti ya Mas. Oke.
masih, iya, tutupin lagi mas. Sorry ya guys, ada interupsi sedikit, ada housekeeping. Jadi gitu ya guys, mulai sekarang hapus air mata kalian, lupakan kesedihan itu, apa namanya, berhenti menangis gitu. Biarlah luka itu hanya Tuhan yang menyembuhkan. Nggak perlu kita cerita ke banyak orang, karena cerita ke banyak orang juga nggak ada manfaatnya guys. Belum tentu semua orang itu bisa sepemikiran dengan kita. Belum tentu semua orang yang kita ceritain akan memberikan solusi pada hidup kita. Aku pun gitu guys, sampai sekarang nih, sampai detik ini ya, kalian percaya atau enggak, aku nggak pernah cerita masalah apa yang terjadi sama aku dan suami aku kepada keluarga aku, kakakku, adikku, semua nggak ada yang tahu. Karena aku keep ini gitu. Karena ya udah, aku ngerasanya ya udah nggak apa-apa dia mengkhianati aku, nggak apa-apa dia nyakitin aku, dia melukai aku, ya udah nggak apa-apa gitu. Kan aku nggak mau gitu nyalain orang lain atas ketidakberhasilan aku membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sama dia gitu. Dia kan pilihan aku, ya kan, yang maksudnya yang mengiyakan pernikahan dengan dia kan aku, yang memutuskan untuk menikah dengan dia kan aku. Jadi untuk apa aku mencari pembenaran atau menyalahkan banyak pihak gitu, nggak mau gitu. Bahkan ketika aku mau bercerai pun ya guys, aku ngomong jujur ya, aku baru gitu ngomong sama, misalkan aku kan punya 2 kakak ya, cowok cewek, aku baru nih ngomong sama mereka, kakakku sama adikku aku punya kan, aku baru cerita aku mau cerai sama suamiku. Itu aku tuh berharapnya gini guys, namanya kita saudara ya, kita saudara, aku tuh berharapnya gini, ada apa sih, ada masalah apa sih, ayo kita cerita sama kita gitu, ada apa, barangkali kita bisa bantu menyelesaikan. Aku berharapnya seperti itu guys. Tapi yang terjadi itu apa, malah kata kakakku gini, kamu tuh orang yang gak pandai bersyukur, katanya gitu. Udah punya suami yang ganteng, udah punya suami yang baik, rajin ibadah, sholat gitu, sayang sama kamu, peduli sama kamu, kok malah sekarang mau ngurus cerai gitu. Kok kamu tuh pandai-pandailah bersyukur punya suami kayak dia. Dari situ aku ngerasa gini guys, aku nggak pernah nyalain saudara aku sampai sekarang, karena mereka nggak tahu apa yang aku rasakan gitu. Aku nggak mau gitu, aku nggak mau bercerita hal buruk tentang suami aku kepada mereka. Karena apa, menurut aku itu aib gitu. Ya udah, cukup aku aja yang tahu gitu. Karena belum tentu juga kita cerita juga mereka percaya, karena posisinya apa ya mungkin mereka hanya melihat itu dari fisik luar gitu, penampilan luar gitu, tapi mereka nggak tahu, they never know what is inside gitu. Jadi kalaupun aku capek misalkan menjelaskan, oh kamu salah, ternyata dia itu nggak baik, ternyata dia itu jahat sama aku, ternyata dia itu mengkhianati aku, ternyata dia menyia-nyiakan aku, ternyata dia nggak pernah kasih aku nafkah selama bertahun-tahun, ternyata dia nggak peduli sama aku, ternyata dia manipulatif, bohong, apa segala macam gitu. Belum tentu orang percaya gitu. Jadi daripada aku sedih, tambah luka, tambah pedih gitu, ya udah aku simpan aja itu sendiri. Jadi aku tuh ngadunya sama Tuhan aja gitu. Ya Allah, aku ngerasa sakit gitu waktu itu, aku ngerasa pedih gitu. Aku mohon Engkau kiranya berkenan menyembuhkan luka hati aku ya Allah gitu. Jadi pokoknya aku tuh berdoanya hanya memohon kesembuhan dari Tuhan aja udah. Sejak itu aku nggak jadi mau ngomong, misalkan aku pada waktu itu udah beritikat baik ya, karena aku masih punya saudara, jadi aku kasih tahu daripada mereka itu dengar dari orang lain kan gitu kan. Aku mencoba untuk mencoba untuk memberikan penjelasan gitu, bahwasanya ini loh yang bikin aku cerai gitu. Tapi karena aksi dan reaksinya mereka seperti itu, ya udah aku langsung, oh ya udah deh kalau gitu aku nggak jadi deh gitu, aku nggak jadi cerita gitu. Jadi apa yang aku harapkan dari mereka, feedback yang aku harapkan dari mereka ketika mereka adiknya atau saudaranya kandung mau bercerita gitu, aku feedbacknya cuma simple aja. Aku tuh cuma, mereka mau tunggu ada apa sih, jangan buru-buru dulu misalkan gitu ya.
Udah cerita dulu apa sih yang terjadi, barangkali kita punya solusi, barangkali kita punya punya uh, penyelesaian lah, antara aku mendamaikan, istilahnya mediasi atau apalah gitu. Itu karena asli dan rahasia mereka begitu, aku terus mengurungkan niat aku guys waktu itu. Udah, aku langsung matiin teleponnya. Jadi mereka berpikir aku marah gitu, aku tersinggung karena aku matiin telepon, padahal bukan gitu. Padahal ketika aku mematikan telepon, aku menyudahi pembicaraan itu bukan karena aku marah. Karena apa? Aku tahu gitu, kalau aku teruskan bukan mereka yang terluka, tapi aku yang akan terluka gitu. Karena ekspektasi aku atas aksi dan reaksi saudara aku itu tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu. Jadi dari situ akhirnya aku memilih untuk ya udahlah, aku mending bahagia dengan diriku sendiri gitu. Aku tidak mau lagi memberikan kesempatan pada siapapun untuk lebih menyakiti hati aku. Makanya aku matiin teleponnya waktu itu. Jadi bukan apa-apa gitu, aku ngerasanya ya udahlah gitu, that's all gitu, that's it gitu. Jadi gitu guys, mudah-mudahan apa yang menimpa aku tidak terjadi sama kalian. Mudah-mudahan saudara-saudara kandung kalian, kakak-kakak kalian, adik-adik kalian gitu, ketika kalian ditimpa musibah gitu, ketika kalian ditimpa kesedihan, mudah-mudahan mereka bisa memberikan feedback yang bagus buat kalian. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan uh, dorongan, support, spirit lah gitu, energi yang baik lah kepada kalian gitu. Dan aku selalu berdoa mudah-mudahan kalian semua rukun-rukun dengan keluarga kalian. Karena aku juga sedih gitu, maksudnya aku punya keluarga tapi seperti tidak punya keluarga. Jadi makanya sejak itu aku memutuskan ya udahlah gitu, apapun aku telan sendiri lah gitu, daripada aku sedih, daripada aku kecewa gitu kan. Mendingan ya udahlah, mendingan aku rasain semua sendiri, sedihnya sendiri, aku ngerasain semua sendiri gitu. Jadi aku lebih menyimpan itu menjadi bahagia, karena aku nggak mau gitu berenergi yang negatif gitu, udah nggak mau lagi gitu. Oke guys, itu hanya contoh aja ya guys. Mudah-mudahan kalian semua, keluarga kalian rukun-rukun damai selalu. Tapi aku tidak pernah menyesal lahir dalam keluarga ini, karena aku tidak pernah juga menyesal punya mereka, karena bagaimanapun mereka adalah ada pernah hadir dalam hidup aku. Tapi dengan hidup yang aku sekarang ya, nggak banyak kontak sama siapapun, nggak banyak berinteraksi dengan siapapun gitu, aku jadi tenang gitu. Aku jadi nggak banyak pikiran, aku jadi lebih bahagia, bisa lebih fokus, bisa lebih konsentrasi untuk masa depan aku. Itu poin plusnya guys. Jadi aku nggak pernah merasa takut kehilangan banyak orang dalam hidupku. Karena apa? Karena semakin kerucut orang yang dekat dengan aku, itu akan lebih baik buat aku gitu. Jadi akan membawa energi yang lebih positif buat aku gitu, daripada punya banyak tapi energinya negatif semua ya kan. Lebih baik aku lepaskan yang banyak itu, tapi aku simpan yang sedikit tapi penuh energi positif. Itu yang ada di otak aku sekarang guys. Tapi seringkali orang nggak paham gitu, orang taunya ya kamu gampang marah, gampang tersinggung, gampang menyudahi, gampang kamu yang keras kepala, nggak tahu diri, kamu yang nggak mau nggak mau mengerti, kamu yang pokoknya seolah-olah aku tuh semua kesalahan ada sama aku. Dan aku tuh udah muak dengan orang-orang yang menganggap aku seperti itu. Makanya sekarang aku bebas, free, I feel so free, I feel so good gitu. Setelah aku mengeliminasi satu persatu orang-orang yang bikin aku toxic gitu. Jadi itu guys, ya kalau kalian nggak bisa menjadi seperti aku, jangan ya, kan ini hanya curhat aja, ini hanya sharing aja. Tidak semua apa yang aku katakan harus kalian lakukan, intinya gitu kan. Masing-masing orang punya kapasitas tersendiri gitu, masing-masing orang punya pilihan hidup sendiri-sendiri gitu. And I choose to be happy, itu poinnya guys.
Oke, jadi balik lagi guys ke tempat yang tadi, kita ini ingin berubah menjadi lebih baik. Kita fokus sama masa depan kita sendiri, memandang lurus ke depan gitu. Bersabarlah dari rasa sakit itu, bersabarlah dari rasa kepedihan itu, ikhlaskanlah semua apa yang sudah terjadi, yang kita rasakan selama ini, karena percayalah, yakinlah itu tidak akan lama. Sakitnya tidak akan lama, kepedihannya tidak akan lama, air matamu tidak akan lama. Jadi itu semua akan secara cepat digantikan dengan kebahagiaan, karena Allah itu tidak pernah tidur. Allah Maha melihat gitu. Kalau perlu kita sampaikan pada dunia bahwasanya apapun yang jadi masalah aku, sebesar apapun masalah aku punya Tuhan yang lebih besar lagi. Jadi kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri untuk selalu kuat dengan cobaan apapun yang datang dalam kita. Itu sebabnya kita selalu disuruh berprasangka baiklah. Tuhan itu hanya menyuruh kita untuk sabar dan ikhlas. Udah itu aja. Jalani hidup yang sudah digariskan gitu. Oke, yakinlah bahwa Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk pasangan kita nanti selanjutnya. Tuhan juga akan selalu mendampingi kita di masa-masa susah kita, masa-masa bahagia kita apalagi gitu. Jadi Tuhan hanya pengen kita lebih dekat sama Tuhan gitu kan. Apalagi di saat-saat kita tidak berdaya, kita tuh rasanya kalau semakin dekat tuh rasanya minta apa aja dikasih guys. Misal kayak waktu aku sedih, ya Tuhan aku kok sedih banget ya, aku pengen pisah, rasanya aku pengen makan pisah. Nggak berapa lama tuh temen aku telepon, kamu di mana gitu. Di rumah. Kenapa? Ayo jangan di rumah terus, keluar yuk, ketemu aku di Pondok Indah misalkan gitu kan. Ngapain aku gituin, kita makan pisah, oke kata gitu. Atau pernah juga aku baru bangun tidur kok rasanya lapar banget, pengen makan anak masa makanan rebus yang enak, yang sedap gitu kan. Besoknya ada teman aku telepon, dia bilang katanya, kamu di mana gitu. Aku di sini, kenapa gitu kan. Ayo ikut kita yuk, aku ulang tahun loh, aku mau traktir teman-teman baik aku gitu. Di mana gitu, di Hanamasa atau di Mansa ya enaknya gitu kan. Wah, dua-duanya enak buat aku bilang gitu. Ya udah pokoknya kamu tentuin deh di Mansa apa Hanamasa. Apa itu kan kasih sayang Tuhan ya, benar gak sih? Makanya sejak itu aku paling takut banget guys. Aku bilang misalkan, oh kenapa Tuhan tidak adil gitu, kenapa Tuhan memberi aku duka terus, kenapa Tuhan kayaknya memberi aku kesedihan terus gitu, kenapa ini tidak adil buat aku Tuhan. Aku sekarang takut berkata kayak gitu guys, karena Tuhan tuh maha baik sama aku. Hanya akunya aja yang kadang nakal guys. Kadang sholat itu bunyi adzan gitu, aku masih kerja gitu ya kan. Pada saatnya begitu adzan tuh kita absen dulu sama Tuhan gitu. Nanti kalau pas mau pulang gitu kan, kita suka rumah kita deket tuh, sholat di rumah aja gitu ya. Itu sekarang aku nggak pernah lagi guys. Jadi kalau mau sholat di sini aja di kantor. Jadi waktu pulang tuh kita udah dalam keadaan udah sholat, udah santai gitu. Nah itu guys ya, pokoknya aku selalu mempercayai bahwa pada saatnya nanti, jika aku ini memang masih berjodoh, punya diizinkan menikah lagi sama Tuhan gitu, pasti aku yakin Tuhan akan memberiku pasangan hidup yang bisa menghargai aku, dia yang bisa mencintai aku dengan tulus apa adanya. Dia juga akan memperlakukan aku dengan sebaik-baiknya. Dia respect is need to be earned ya. Jadi kalau kita pengen dihargai, kita kan harus menghargai orang dulu kan, intinya gitu. Jadi oke guys, itu aja dari aku. Sekali lagi sebelum aku akhiri, aku akan bilang sama kalian, siapapun orang yang pernah menyakiti kita, siapapun orang yang pernah pergi dari hidup kita, meninggalkan kita, menyanyiakan kita, memperlakukan kita tidak baik, siapapun yang mengalami peristiwa sama seperti aku, don't need to worry guys, oke? Nggak usah risau, nggak usah sedih ya kan. Biar dia yang sudah melukai kita pergi jauh dari hidup kita. Biar dia yang sudah menyakiti kita itu berada hidupnya lebih jauh lagi dari hidup kita. Ya, sudah saatnya kita tersenyum pada semesta. Katakan pada semesta bahwa aku ini punya hati yang lebih
baik. Aku berhak dan aku layak untuk bahagia. Aku berhak mendapatkan pasangan hidup yang lebih baik, lebih layak gitu. Jadi saatnya menata hati dan untuk menjadi lebih baik lagi guys ya. Apapun yang baik dari aku kalian bisa ambil. Kalau emang buruk ya jangan dicontoh gitu kan. Jadi aku akan bilang ke kalian, nggak usah takut, nggak usah risau, nggak usah galau ya kan. Hadapi semua masalah yang datang dalam hidup kita. Jauh-jauh dari toxic people. Kita nggak usah berteman banyak juga nggak apa-apa, kita nggak usah bergaul banyak juga nggak apa-apa, karena kalau bergaul banyak juga nggak ada manfaatnya, percuma ya kan. Bergaul banyak tapi tidak membawa dampak yang baik buat hidup kita juga percuma gitu kan. Nggak usah ragu kalau mau menikah lagi, tapi yang jelas sebelum kamu memasuki tahap yang selanjutnya, kamu healing diri kamu sendiri, kamu sembuhkan luka hatimu sendiri, kamu belajar menyembuhkan spiritualitas kamu, sehingga kamu bisa siap untuk menerima energi yang baik, energi yang lebih positif mampir dalam hidup kita. Intinya itu guys ya. Itu aja. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Nanti aku di next vlog aku pengen berbagi ke kalian ketika aku ada di bawah, ketika aku at the bottom level, maksudnya saat ketika aku ada di bawah gitu. Di roda itu kan muter kan guys, jadi ketika aku ada di roda di bawah itu kayak apa rasanya, dan siapa orang-orang yang peduli atau siapa teman sejati atau bukan, itu semua akan aku bahas di next vlog. Itu aja guys, semoga ini ada manfaatnya buat kalian. Ambil yang baiknya, buang yang buruk gitu. Kalau baik tapi belum bisa kamu terapkan sekarang, kamu simpen, mana tahu suatu hari nanti kamu butuh, jadi kamu bisa terapkan itu. Salam sayang, salam damai buat semua sahabat Dumai aku dimanapun kalian berada. Yang belum subscribe, yang hanya cross watcher, ayo subscribe dong, jangan malu-malu gitu. Mau hater, mau netizen yang budiman, mau karmik, mau mantan mau siapapun ya kan. Ayo kalau berani subscribe tombol aku ya, YouTube aku. Oke, itu aja ya, dengarkan untuk yang selanjutnya. Dadah, goodbye, I love you all, assalamualaikum.